Selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di dunia ini banyak sekali tokoh terkenal karena talentanya, kekayaan, kemasyhuran, tahta, dan kekuasaan. Namun, tidak semua tokoh tersebut terlahir dengan kelebihan itu. Beberapa orang diyakini sampai nekat telah menyerahkan jiwa raga, menjadi budak setan dan melakukan ritual pemujaan setan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti tokoh terkenal yang menjual jiwanya kepada setan berikut ini. Sebagian hidup mereka berakhir dengan kematian yang sangat tragis dan mengenaskan, meskipun sebagian lainnya hanya baru dugaan semata. Saint Theophilus Adana. Kisah Saint Theophilus Adana disebut-sebut sebagai kisah tertua tentang perjanjian manusia dengan iblis. Saint Theophilus Adana yang merupakan seorang ulama di gereja pada abad ke-6 tersebut dikisahkan menjalin hubungan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan posisinya tersebut. Kisah berawal dari Theophilus yang merupakan diakon agung dari Adana, Sisilia, terpilih menjadi uskup dengan suara bulat. Namun Theophilus menolak untuk menjadi uskup sehingga peran tersebut digantikan oleh orang lain. Ketika uskup baru mencopot jabatan Theophilus sebagai diakon agung secara tidak adil, Theophilus menyesali keputusannya dan segera mencari penyihir sebagai perantara untuk menghubungi iblis. Dalam perkembangan ceritanya disebutkan bahwa Theophilus berhasil menjadi uskup karena perjanjiannya dengan setan. Namun kemudian bertobat dan memohon pengampunan. Gilles de Rais. Gilles de Rais adalah pahlawan dalam Perang 100 tahun, diangkat sebagai marsal atau pangkat tertinggi dalam kemiliteran Prancis pada usia 25 tahun, dan berperang bersama panglima legendaris Joan of Arc. Namun pencapaiannya yang gemilang tersebut di medan perang tertutup oleh reputasinya yang mengerikan. Ia dituduh membunuh 150 anak Prancis selama abad ke-15. Gilles de Rais dianggap sebagai sosok pembunuh berantai pertama yang tercatat dalam sejarah. Gilles de Rais lahir dalam salah satu keluarga terkemuka di Britania dan mewariskan banyak kekayaan yang tidak terhitung. Sayangnya, Gilles de Rais mengalami berbagai serangan yang membuatnya hampir jatuh miskin. Disebutkan bahwa Gilles de Rais berusaha untuk mendapatkan kembali kekayaannya dengan cara bereksperimen dengan okultisme dan sihir, sampai-sampai mengorbankan anaknya serta melibatkan banyak orang dengan cara menyiksa, memperkosa, dan membunuh. Gilles de Rais karena kejahatannya, ia diadili dengan hukuman gantung lalu tubuhnya dibakar. Banyak yang menyebutkan bahwa Gilles de Rais merupakan salah satu orang yang menjual jiwanya ke setan untuk mengabdi demi mendapatkan harta, tahta, dan kekayaan. Musisi pemuja setan Niccolo Paganini. Niccolo Paganini adalah seorang pemain biola terbesar dan terhebat yang pernah hidup. Dia sudah belajar memainkan mandolin pada umur 5 dan mulai membuat lagu pada umur 7 tahun. Lalu memuja iblis di usianya yang ke-22. Ia tampil lagi dan langsung menjadi superstar musik pertama di masanya. Paganini mampu memainkan 3 oktav di 4 senar dalam rentang tangan. Suatu prestasi yang hampir mustahil bahkan menurut standar sekarang. Ia menciptakan 12 caprices di umur 23 tahun dan selama bertahun-tahun tidak ada pemain biola yang mampu memainkan musiknya. Penonton percaya bahwa Paganini membuat perjanjian dengan iblis, dan beberapa penonton bahkan mengaku melihat setan membantunya selama penampilannya. Dan pada akhirnya, setelah ia meninggal, tubuhnya ditolak untuk dikubur di penguburan Katolik di Genoa. Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa merupakan tokoh terkenal yang merupakan penulis masa Renaissance esoterika. Heinrich Cornelius Agrippa von Nestheim adalah seorang polimatik, dokter, cendekiawan hukum, prajurit, teolog, dan penulis okultis asal Jerman. Agrippa lahir di Nettesheim, dekat Köln pada 14 September 1486 dari keluarga bangsawan menengah.
Meskipun ia memiliki ilmu pengetahuan tentang kedokteran dan hukum, namun ia tidak pernah mendapatkan gelar tersebut. Cornelius Agrippa dianggap sebagai alkemis, peramal, penulis okultis, serta penyihir karena ia menulis buku okultis yang disebut-sebut masih digunakan sampai sekarang. Karena perannya sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak wanita, serta sering membela orang yang dituduh mempraktekkan sihir, Cornelius dianggap sesat dan sempat divonis hukuman mati. Namun Cornelius berhasil melarikan diri meskipun akhirnya menderita penyakit aneh dan langka hingga akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Itulah beberapa kisah yang dianggap banyak orang bahwa memiliki hubungan dengan iblis atau setan demi urusan dunia. Dan praktek tersebut kemungkinan masih terjadi hingga sekarang dan kerap dilakukan oleh orang-orang terkenal di seluruh dunia. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng bersebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.